Di video kali ini, gue akan share gimana caranya jadi pemenang di usia 20-an. Buat kalian yang masih belum kenal, kenalin nama gue David Noah. Gue adalah seorang investor dan pebisnis yang udah mulai cari uang sendiri dari umur 15 tahun, kurang lebih 11 tahun yang lalu. Dan atas karunia Tuhan, gue diizinkan untuk achieve puluhan miliar pertama gue di umur 21, dan ratusan miliar pertama gue di usia 25 tahun. Tapi gue bikin video ini bukan untuk sombong atau merasa diri gue lebih baik, lebih hebat daripada kalian semua. Tapi gue cuma pengen sharing ilmu, pengalaman yang udah gue punya, yang udah gue laluin sampai gue bisa jadi kayak hari ini. Dan harapan gue cuma teman-teman yang nonton video ini bisa dapat manfaat, kalian bisa praktekin hidup kalian berubah jadi lebih baik, jadi lebih makmur, dan hidup keluarga kalian pada nantinya juga bisa lebih sejahtera. Sebelum gue mulai video ini, mungkin juga banyak yang skeptis, bilang gue self-claim dan lain sebagainya. Kayak gue seorang private banking client di Mandiri, sekaligus nasabah solitaire BCA. Gue salah satu nasabah paling gede under 30 di banyak sekuritas. Dan gue juga udah beli semua yang gue mau. Rumah, mobil, jam, bahkan jalan-jalan keliling dunia. Jadi gak ada maksud lain di video ini selain untuk mengedukasi teman-teman, karena di YouTube pun bukannya keluar duit, gue malah boncos. Gue juga pengen tekenin bahwa gue tidak datang dari kondisi hidup yang penuh dengan privilege. 15 tahun lalu gue merintis dengan uang Rp100.000, gue pakai untuk dagang nugget di sekolah. Lalu setelah itu gue jadi tour guide, jualan online, dan semua itu udah gue laluin sampai jadi gue yang sekarang. Butuh 11 tahun kerja keras untuk dapetin semua itu. Jadi nggak ada yang namanya sesuatu tuh kita dapetin secara instan. Dan hal yang akan gue share hari ini itu pure dari pengalaman gue 10 tahun terakhir. Dan kalau kalian lakuin semua hal yang gue share pada video hari ini, gue yakin banget hidup kalian akan berubah jadi lebih baik. Walaupun susah banget untuk plek hasilnya, jadi kayak gue di umur 26 tahun juga, tapi gue yakin kalian akan punya progres yang jauh lebih baik daripada teman-teman di umuran kalian ketika kalian praktekin semua hal yang gue share. Jadi langsung aja kita mulai ke chapter 1. Jangan pernah takut ambil resiko. Salah satu hal yang bikin gue bisa jadi kayak sekarang adalah karena gue constantly taking asymmetric bets. Asymmetric bets adalah sebuah opportunity di mana potensial kerugiannya kecil, tapi potensi untungnya itu unlimited. Contoh yang paling gampang di zaman sekarang adalah dengan kita bikin konten, atau dengan kita ajak cewek yang kita suka jalan, ngedate, atau kita manfaatin AI untuk bikin bisnis. Kita pakai AI untuk mempercepat speed of learning kita. Dan di zaman sekarang dengan konten, social media, affiliate, live, Shopee dan lain sebagainya, kita bisa make money out of thin air. Kita nggak punya modal pun dengan affiliate and everything, dengan endorsement and everything, kita juga bisa make money dari social media. Itu adalah salah satu asymmetric bets tertinggi yang bisa kita punya di 2026. Gak ada suatu hal yang besar, suatu hal yang baik itu bisa didapatkan tanpa mengambil risiko. Nothing worth having comes easy. Tapi jangan juga kalian ambil resikonya bodoh, kalian bet everything yang kalian punya on a single bet. Jadi prinsipnya adalah selalu memperkecil kerugian. Jangan sampai kalau kalian gagal di satu bet, hidup kalian rusak dan kalian bangkrut kehilangan semuanya. Bagaimana orang bisa kaya? Karena orang ambil resiko besar, asymmetric opportunity yang besar dengan uang yang kecil. Tapi nanti setelah kalian udah kaya raya, let's say kalian udah punya 100 miliar ke atas, gimana cara kalian untuk jadi tetap kaya? Ambil resiko kecil dengan uang yang besar. Jadi buat para anak muda, jangan pernah takut untuk memulai dimanapun kalian berada. It's okay to start when you are not ready, when you are scared. You should do it alone, do it scared, do it tired, but you just need to do it. 10 tahun yang lalu, gue di umur 16 tahun juga have zero clue. Gue gak punya orang tua kaya, gue gak punya networking konglomerat, gue juga gak punya ilmu dan experience yang gimana-gimana. But somehow at that point, gue merasa kalau gue just do my best, every day, step by step, one step at a time, gue pasti somehow nemu aja jalan keluarnya. Dan bener aja 11 tahun kemudian bisa jadi gue yang hari ini. So start before you are ready and take that asymmetric bets. Chapter 2, jangan kebanyakan motivasi dan teori, fokus kepada prakteknya. Banyak orang yang kadang nge-DM gue terus nanya, "Bang, kasih gue motivasi dong, gimana caranya gue bisa jadi kayak lu?" Dan gue sebenarnya cukup bingung gitu. Kenapa lu butuh motivasi? Padahal lu tinggal buka M-Banking lu tinggal buka buku rekening lu, terus saldo yang masih sedikit itu adalah sumber motivasi terbesar lu. Atau nggak lu lihat aja keluarga lu. Apakah hidup mereka udah enak? Apakah hidup mereka belum nyaman? Kalau jawabannya adalah tidak, jawabannya adalah belum, itu adalah sumber motivasi terbesar. Ngapain motivasi dicari-cari? Terus kalau orang ngomong fit, gue udah kaya raya, gue gak punya motivasi lagi. Gimana nih cara gue balik motivasi? Nah ini sebuah kesombongan. Kalian lupa bahwa someday, not too long from today, you also gonna die. Lu juga bakal mati. Jadi salah satu prinsip stoikisme yang gue pegang juga adalah memento mori. Remember that someday you gonna die. Dan kalau fakta bahwa gak jauh dari sekarang lu dan semua orang yang lu sayang akan meninggal, dan kalau itu bukan alasan untuk lu lakuin semua hal yang lu mau dalam hidup ini,
I don't think ada yang bisa nyelamatin lu. Jadi walaupun ini terdengar paradoksikal, tapi kematian itu justru harus menjadi sumber motivasi terbesar untuk kita menikmati kehidupan. Dan satu hal yang harus kalian ingat, everything in life itu mental game. Ide itu murah sekali harganya. Semua orang bisa punya opini gimana caranya menciptakan ratusan miliar. Tapi sangat sedikit orang-orang yang punya capacity untuk ubah ide gilanya menjadi kenyataan. Most of the time, success is not talking about having gift, but having grit. Sukses itu bukan karena lu punya bakat, bukan karena lu punya talenta, tapi karena lu punya persistensi dan determinasi. Sukses itu bukan cuma ngomong tentang kemampuan otak, tapi juga kemampuan mental, kemampuan hati lu ketika lu menghadapi kegagalan, kemampuan perut lu ketika lu ngadepin volatility. Apakah lu tetap punya confidence yang sama bahwa lu akan sukses di kondisi terburuk sekalipun? Termasuk kayak hari ini. So when you are in doubt, jawaban satu-satunya adalah take action. Go into the real world. Have skin in the game. Practice what you preach like your life depends on it. Because it is. Chapter yang ketiga, ego is the enemy. Salah satu penghambat kehidupan manusia itu bukanlah kebodohan, bukanlah kegagalan, melainkan ego. Manusia itu selalu merasa dirinya lebih pintar daripada keadaan yang sebenarnya. Jadi orang kalau berpikir mereka itu pintar 100 miliar, sebenarnya mereka itu cuma pintar 10 miliar gitu. Ada gap yang sangat besar antara orang pintar yang bisa bikin 10 miliar dengan orang pintar yang bisa bikin 100 miliar. Salah satu dampak negatif ego juga adalah ketika kita spending lebih banyak daripada apa yang kita punya. Padahal kalau lu dalam fase membangun, lu dalam fase growth, satu prinsip yang paling penting sebenarnya ada namanya delaying gratification. Bagaimana cara lu menunda kesenangan, bagaimana cara lu tahan dulu nih keinginan yang lu pengenin hari ini, supaya lu bisa mendapatkan hidup impian lu di masa depan. Lu tidak beli apa yang lu pengen hari ini supaya lu bisa dapetin apa yang lu pengen banget seumur hidup lu. Gue inget banget pertama kali gue jadi tour guide kurang lebih 10 tahun yang lalu. Itu gue masih jadi intern sebelum gue mulai kerja. Gue dibayar 200.000 per hari sambil makan ayam Pak Gembus. Terus gue tidur di kosan harga 500.000 yang kasurnya pernya jebol, yang gue harus tutupin bantal supaya gue gak kena tusuk. Sama kalau gue mandi di dinding-dinding kamar mandi ada laba-laba. Padahal di momen itu as intern aja penghasilan gue tuh kurang lebih udah 6 juta sebulan. Tapi gue bener-bener masih hidup sangat sederhana. Ambil barang paling murah sebisa mungkin. Bahkan sampai 2020-2021 ketika income gue udah ratusan juta per bulan, ketika gue udah punya sekian miliar, gue masih live a very humble life. Motor gue tuh masih Honda Beat yang joknya tuh masih rusak. I don't even have a car sampai duit gue udah kayak sekian miliar, beberapa miliar, gue udah lupa sih exactly-nya berapa. Tapi mobil pertama itu gue beli kalau nggak salah si RV 2016, tahun 2021 di ulang tahun gue ke 20 tahun waktu itu. Ya walaupun nggak lama setelah itu akhirnya gue beli Mercedes dan mobilnya gue kasih ke nyokap. Cuma ketika gue beli mobil si RV gue itu duit gue udah kayak 25-30 kali lipat daripada harga mobilnya. So I live a very humble life for a really long period of time. Dan menurut gue the best advice that I can give to young people yang pengen make it in this life adalah orang yang sukses adalah orang yang bisa tahan kerja seberapa lama until you see the results. Kalau lu cuma kerja sebulan, 2 bulan, terus lu pengen tiba-tiba dapetin results-nya, itu kan lu punya mindset namanya instant gratification. Lu pengen everything is fast, everything is instant. Tapi ketika lu working on a delaying gratification mindset, lu gak fokus kepada result-nya, lu fokus kepada progress-nya, lu fokus kepada self-development-nya, fokus adalah gimana caranya mengembangkan diri lu sebesar mungkin, tanpa lu sadarin, somewhere along the line in this life, tiba-tiba capacity lu udah sangat tinggi. Dan kalau capacity lu tinggi, tidak mungkin resultnya gak ikut tinggi. Disitulah baru lu punya high capacity, lu punya high income, hidup lu jadi sukses. But before you have it, semua waktu dan tenaga yang lu punya, itu harus cuma difokuskan ke satu hal. Menjadi diri yang lebih baik lagi. Jadi kalau kalian masih muda, work hard, act broke, jangan sok kaya. Bertingkah aja ke orang miskin, padahal lu kaya, gak masalah gitu. And stack your money. Pakai uang lu untuk lu reinvest. Lu bisa reinvest ke stock market, lu bisa reinvest ke crypto, lu bisa reinvest ke bisnis, lu bisa reinvest untuk ngembangin skill dengan ikut workshop, baca buku, dan lain sebagainya. Lu bisa reinvest dengan membangun networking, working out, membangun tubuh lu, beli baju yang lebih bagus, beli sepatu yang lebih bagus. Setelah itu, you need to go on offensive mode. Belajar sebanyak-banyaknya, take risk sebanyak-banyaknya, go explore, cobain sesuatu, kenalan dengan orang yang lu gak kenal. Karena keberuntungan itu gak mungkin bisa datang kecuali lu cari keberuntungan itu. Chapter terakhir, money loves speed. Uang itu sangat suka sama orang-orang yang geraknya cepat. Tahu nggak? What is the best thing that money can buy for you? Jawabannya adalah speed. Jawabannya adalah time. Dengan punya uang lu bisa bergerak lebih cepat daripada orang pada umumnya. Lu nggak tahu apa-apa, lu bisa beli knowledge. Lu nggak ngerti gimana cara ngelakuinnya, lu bisa hire orang. Money cures almost everything. Money solves
money problems. Dan gue juga sangat percaya kalau orang yang kebiasaan nunda-nunda di hidup ini, itu udah pasti hidupnya gak akan kemana-mana. Karena ada satu teori, namanya Parkinson's Law, yang bilang kalau lu kasih diri lu 30 hari buat bersihin rumah, ya lu akan bersihin rumah dalam 30 hari. Tapi kalau lu kasih waktu 3 jam buat bersihin rumah, ya rumah lu juga bakal bersih dalam 3 jam. Ini salah satu yang ngomong adalah Elon Musk, orang paling kaya di dunia ini. Jadi kalau Elon Musk aja pakai Parkinson Law, masa kita yang masih kismin gak pakai? Nah, hal yang sama juga berlaku untuk mimpi dan ambisi kita. Jangan sampai deadline di mimpi dan ambisi kita itu kita tunda terus. Gue kesel banget kadang kalau orang ngomong santai aja lah, kita masih punya banyak waktu kok, kita masih muda, kita masih umur 25 tahun, and boom, life happens. Yang tadinya orang tua lu kaya raya, punya pensiun banyak, tiba-tiba kena tipu robot trading. Tiba-tiba kena krisis, asetnya harus dijual. Tiba-tiba bisnisnya kenapa-napa, harus jual aset, jatuh bangkrut. You never know apa yang hidup akan kasih ke lu. Bad things will eventually come to you and me. Masalah itu nggak perlu diundang, juga bakal datang dengan sendirinya. Jadi kalau lu punya privilege, situasi hidup lu lagi baik-baik aja, justru itu bukan waktunya buat males-malesan. Justru itu adalah waktu terbaik untuk jadi agresif. Do everything with urgency. Lu tuh gak ada kayak like there's no tomorrow. Gak ada hari esok. Semua harus selesai hari ini. Be fast. Be decisive. Karena jujur ya, nothing is guaranteed in this life. Even tomorrow is never guaranteed for you. Lu bahkan gak pernah dijanjikan lu tuh masih bisa lihat hari esok. Kalau kata Steve Jobs, hidup tuh berpikir kalau besok gue bakal meninggal. Karena kalau gue tiap hari mikir kayak gitu, someday pasti bener. Karena gak ada yang bisa digaranti di hidup ini kecuali kematian sama pajak. Jadi kalau someday lu akan meninggal dan lu gak akan punya apa-apa juga, jadi apa yang lu takutin? So you need to move fast in life. When you move fast in life, lu akan gagal lebih cepat, lu akan ketipu lebih cepat, lu akan stres lebih cepat. Tapi dari rasa susah, kegagalan, lu juga akan belajar lebih cepat. Lu akan punya data lebih cepat, lu akan jadi lebih bijak lebih cepat, lu akan jadi lebih kuat lebih cepat. And eventually, lu juga akan jadi sukses lebih cepat. Jadi mungkin banyak orang pengen jadi kayak gue juga di umur 25, 26, punya banyak sekali uang, punya banyak sekali achievements. Tapi yang gak dilihat adalah 11 tahun perjuangan gue, pengalaman gue, jatuh bangun, kegagalan, seberapa banyak gue kerja, seberapa lama gue kerja tanpa lihat hasil. Dan gue harap teman-teman semua juga bisa terinspirasi dari semua ilmu, dari semua cerita, semua pengalaman yang gue share. Dan semoga video ini someday 5-10 tahun lagi, teman-teman bisa datang balik ke video ini, teman-teman komen, thank you ya Fit, gara-gara video lu 5-10 tahun yang lalu hidup gue berubah, gue bisa beli mobil, gue bisa beli rumah, gue bisa ajak keluarga gue jalan-jalan ke luar negeri. Kan gak perlu bayar gue seperak pun, YouTube pun gak perlu bayar gue seperak pun. Gue ngelakuin semua ini for the sake of gue pengen bantu orang aja, just want to pay it forward. Semoga teman-teman terbantu. Dan kalau teman-teman suka, maybe teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain. Atau kalau ada key takeaways yang kalian pengen share di kolom komen juga feel free. Gue juga mungkin akan lihat dan akan ngobrol-ngobrol sama kalian langsung. And hopefully I'll see you all in the next video. Salam cuan.